Dalam setiap kepercayaan, ada satu sosok yang diyakini sebagai pengakhir kehidupan. Adalah Psychopomp. Istilah ini digunakan secara umum, berasal dari kata Yunani psychopompos yang berarti panduan jiwa. Sejak zaman Mesir kuno hingga abad modern, Psychopomp hadir dengan julukan tertentu. Sosoknya bisa berupa roh, iblis, bahkan dewa. Malam ini, On The Spot merangkumnya dalam 7 sosok mitos pencabut nyawa. Nama ini boleh jadi paling populer sedunia karena dikenal banyak orang. Sosoknya digambarkan sangat menyeramkan, dengan wujud tengkorak berjubah hitam membawa sabit. Konon, Grim Reaper mulai digambarkan sebagai pencabut nyawa sejak abad ke-15. Berbagai versi berkembang tentang caranya mengambil jiwa manusia. Misalnya saja, ia bisa membunuh hanya dengan menyentuh seseorang dengan jarinya. Kadangkala juga digambarkan bahwa kita bisa melakukan proses tawar-menawar nyawa pencabut nyawa di bagian Eropa. Awalnya Grim Reaper hanya bertugas mengabarkan kematian dan hanya bisa dilihat oleh orang yang waktu kematiannya dekat, atau orang yang mempunyai kekuatan gaib sangat besar. Sebenarnya, Grim Reaper hanya ada di mitos-mitos zaman dahulu dan dongeng dari mulut ke mulut. Kejadian yang paling menyeramkan tentang penampakan Grim Reaper adalah cerita dari suatu desa di dataran Inggris Raya pada abad pertengahan, di mana ada seorang pencuri yang dihukum pancung dan jasadnya dibuang begitu saja hingga membusuk, hanya tulang belulang. Lalu seorang penyihir datang. Konon, sang penyihir membangkitkan arwah pencuri ke dalam tubuhnya yang sudah tinggal tulang. Kemudian dalam waktu 40 malam, seluruh penduduk desa mati dengan cara kepala terpenggal, persis seperti yang terjadi kepada si pencuri. Anubis juga cukup populer. Sosoknya digambarkan sebagai dewa berkepala serigala yang bertugas membimbing jiwa-jiwa yang mati menuju Duat, dunia bawah Mesir, untuk menjalani penghakiman. Dalam kepercayaan Mesir kuno, Anubis akan mengawasi proses penentuan ini, yaitu saat hati seseorang ditimbang dengan bulu. Jika ternyata hati seseorang lebih berat dari bulu, maka Anubis akan memberikannya pada Amit, iblis yang akan memakan manusia. Dalam mitologi Mesir, ritual kepada Anubis dipakai untuk mengawasi prosedur mumifikasi. Dia dianggap sebagai dewa paling penting di alam kematian. Beberapa gambaran menunjukkan Anubis sebagai serigala dengan cambuk di tangannya. Ia siap menghukum orang yang berdosa atau melanggar hukum Fir'aun. Sebagai besar mumi yang ditemukan mengenakan topeng serigala adalah sebagai penghormatan terhadap dewa Anubis. Anubis sering digambarkan berkulit hitam untuk menggambarkan tanah hitam yang subur di lembah Nil. Berikutnya adalah Thanatos yang merupakan dewa kematian dalam mitologi Yunani. Sosok Thanatos sangat dibenci oleh semua manusia karena dikenal sangat kejam dan tak kenal ampun. Thanatos biasanya digambarkan membawa pedang. Meskipun kejam, Thanatos merupakan dewa yang melambangkan kematian yang damai. Ia akan mengambil nyawa dengan sentuhannya yang sangat lembut seperti tertidur dan menyimbolkan sentuhan kematian. Berbeda halnya dengan Keres, saudara perempuannya yang merupakan roh pembantaian yang menakutkan. Thanatos digambarkan sebagai seorang pria tua bersayap dan berjanggut. Namun terkadang sosoknya digambarkan sebagai seseorang pria muda tanpa janggut yang dikelilingi kupu-kupu sebagai simbol roh orang mati. Sosok mitos pencabut nyawa lainnya adalah Charon, yang muncul dalam kepercayaan Yunani.
Karen atau Charon adalah tukang perahu yang bertugas untuk membawa roh-roh orang mati menyeberangi sungai Styx sebagai simbol kebencian dan sungai Acheron sebagai simbol kesakitan. Kedua sungai ini adalah sungai membatasi dunia roh orang hidup dan dunia roh orang mati. Namun Charon tidak melakukan ini semua secara gratis, ia membutuhkan bayaran. Dalam kisah mitologi, orang-orang akan meletakkan koin di mulut jenazah sebelum dikubur, agar roh jenazah tersebut dapat diantarkan oleh Charon. Roh yang jenazahnya tidak dikuburkan atau tidak bisa membayar Charon akan mengembara di tepi sungai tersebut selama 100 tahun. Charon sering muncul dalam berbagai media, literatur, dan kisah mitologi seperti di Alpheus dan Hercules. Yama adalah dewa akhirat dalam agama Hindu. Menurut kepercayaan umat Hindu, dialah dewa yang pertama kali dijumpai oleh roh orang mati saat berangkat menuju wilayah surgawi, sehingga ia juga bergelar dewa kematian. Tugas utamanya adalah mengadili roh orang mati dengan didampingi oleh asistennya yang disebut Citragupta, pencatat karma manusia. Karena keadilannya, ia disebut pula Dharma Raja. Yama memiliki kendaraan berupa seekor kerbau betina, bersenjata gada atau danda, dan membawa jerat. Ia juga memiliki 2 anjing mengerikan bermata 4 yang bertugas menjaga jalan yang dilewati roh orang mati menuju alam Yama. Yama juga dikatakan muncul dalam wujud berbeda saat menghampiri orang baik dan orang jahat menjelang kematiannya. Untuk orang jahat, Yama akan terlihat memiliki kaki yang sangat besar dengan bibir tipis membara, mata sedalam ruang hampa, dan rambut yang terbakar api. Sedangkan untuk orang baik, sosok Yama hadir sebagai sosok yang indah seperti Dewa Wisnu dengan 4 lengan dan mata menyenangkan. Osiris sering dianggap sebagai dewa Mesir kuno pertama yang secara resmi tercatat dalam berbagai naskah kuno. Osiris dianggap sebagai dewa kehidupan setelah mati atau akhirat, membuat sosoknya banyak ditemukan di makam dan piramida di seluruh Mesir. Ukiran tertua mengenai Osiris ditemukan di batu Palermo yang dibuat sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Catatan menunjukkan bahwa Osiris secara luas disembah orang Mesir kuno di berbagai penjuru. Orang-orang Mesir kuno amat percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, Osiris merupakan dewa penting dari semua upacara dan ritual kematian seperti mumifikasi dan penguburan. Osiris juga dianggap sebagai dewa kebangkitan dan kehidupan kekal. Sosoknya dipercaya sebagai pelindung orang mati dan menjadi hakim di hari akhir. Hermes sebenarnya dewa Yunani yang bertugas di dunia perdagangan, pencurian, sekaligus dunia olahraga. Uniknya, ia juga bertugas memimpin jiwa-jiwa orang mati ke gerbang Hades, yakni dunia orang mati. Di tempat ini, Charon telah menunggu dan membawa jiwa tersebut masuk ke dalam Hades. Hermes di Gunung Kellina di Arkadia. Simbol Hermes meliputi kura-kura, ayam jantan, sandal bersayap, topi bersayap, dan Caduceus, tongkat yang ia dapat dari Apollo. Sebagai dewa pembawa pesan, Hermes bertugas mengantarkan pesan dari para dewa di Olympus kepada manusia. Dalam menjalankan tugasnya, ia kerap mengenakan sandal bersayap. Hermes juga bertugas membantu para roh menemukan jalan menuju dunia bawah atau Hades. Hermes adalah salah satu dewa yang bisa dengan bebas keluar masuk dunia bawah tanpa halangan. Pemirsa, itulah 7 sosok mitos pencabut nyawa versi on the spot.